Tanah kering di daratan Pulau Rote menjadi ciri khas lahan pertanian di wilayah yang masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Para petani biasanya menanami dengan beberapa jenis tanaman tahan kering seperti singkong, jagung, ataupun sorghum. Selain itu, tanaman palawija lain seperti kacang dan wijen juga menjadi pilihan sebagai sumber penghasilan. Biji wijen atau biasa disebut lena oleh masyarakat desa Uebo Rote Baradaya ini sudah diusahakan sejak turun-temurun. Dalam waktu 3 bulan dari waktu tanam, wijen sudah bisa dipanen untuk diolah dan dijual. Setiap tangkai wijen yang sudah tua serta mulai kering dipotong dan dikumpulkan dalam keranjang. Memiliki kandungan serat dan kalsium nabati tinggi menjadikan biji lena baik dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol, mencegah tekanan darah tinggi. Untuk bisa diambil bijinya, wijen yang sudah tua ini akan dijemur. Penjemuran bertujuan agar semua biji wijen terpisah dari polong buahnya. Untuk mempermudah proses penjemuran dan memisahkan biji dengan kulitnya, maka batang lena yang baru dipanen ini perlu diikat lebih dahulu. Pengikatan ini akan membantu untuk mempermudahkan pemisahan biji dan kulit wijen saat kering nantinya. Ikatan batang wijen dijemur dan diletakkan serta disusun di atas para kayu. Jika sedang musim panas, butuh sekitar 3 hari untuk mengeringkan lena ini. Semua wijen yang sudah dijemur 3 hari sebelumnya telah kering dan berwarna coklat tua dan bisa diangkat dari para penjemuran. Ikatan tangkai buah wijen yang sudah kering selanjutnya dipukul-pukulkan pada dinding tikar anyaman lontar. Tujuannya agar polong wijen cepat pecah dan biji-biji wijennya keluar. Pada bagian bawah tempat perontokan ini juga diberi wadah penampungan sebagai tempat biji wijennya. Biji lena yang sudah terpisah dari polongnya ini akan dijemur kembali. Tetapi sebelumnya aku harus membuang sisa tangkai atau kulit polong yang masih tertinggal dan tercampur pada proses perontokan tadi. Bersama keluarga Ibu Selvin, wijen kering ini akan diolah menjadi makanan khas Rote, yaitu kue lepa. Sebelum dibuat menjadi kue lepa, biji wijen ditapis terlebih dahulu. Pembersihan dilakukan berkali-kali agar dapat menghasilkan biji wijen yang bersih dan bebas dari kotoran saat dinikmati. Kue lepa merupakan makanan sederhana khas Rote yang tahan jika disimpan lama. Terbuat dari campuran wijen dan gula air yang dimasak. Sebagai tambahan, kita dapat menambahkan kacang tanah sebagai campuran. Kacang tanah yang sudah dikupas lalu disangrai tanpa minyak terlebih dahulu. Tujuannya agar kacang matang dan siap dicampur dengan bahan lainnya. Jumlah kacang tanah yang digunakan sedikit saja agar lepa yang dibuat tetap dominan biji wijennya. Setelah disangrai, kulit ari kacang tanah dibersihkan dahulu agar menghasilkan kue lepa yang bersih. Sama seperti kacang, biji wijen yang sudah kering dan bersih juga harus disangrai terlebih dahulu. Tujuannya juga untuk mematangkan setiap butir wijen, sehingga siap dimakan dan dimasak dengan bahan lainnya. Ambil ini, campur gula air dengan kacang dulu ya. Oh, iya Mama. Gula air yang berasal dari air lontar yang dimasak ini digunakan sebagai pemanis sekaligus perekat adonan kue lepa.
Gula air dimasak hingga mendidih dan sedikit kering. Setelah itu, barulah kacang tanah dicampurkan terlebih dahulu. Sebagai bahan baku utama, maka biji wijen dimasukkan terakhir ke dalam wajan masak. Semua campuran bahan pembuat kue lepa ini diaduk sampai merata. Hasil masakan kue lepa kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Adonan yang masih panas ini harus segera dibentuk. Jika sudah dingin, adonan akan mengeras. Selain terbuat dari biji wijen, kue lepa juga bisa dibuat dengan menggunakan bahan lain, yaitu kelapa parut. Cara memasaknya sama dengan pembuatan gula wijen yang menggunakan gula air. Hanya saja yang digunakan sebagai bahan baku adalah kelapa yang masih sedikit muda. Biasanya, kue lepa ini dijadikan bekal melaut dan berkebun serta stok makanan saat menempuh perjalanan jauh. Selain rasanya yang manis, kandungan gula air serta wijen ini kaya karbohidrat, sangat mengenyangkan serta tahan lama.